Terinspirasi dari komik-komik DC dan juga komik Marvel. Dengan karakternya juga hampir mirip ya. Hampir mirip, cuma beda nama sama ya bisa dibilang asal muasal kekuatannya. Cuman bedanya ada kultur budaya yang dimasukkan ke karakter tersebut. Iya, tentu saja. Ya, gitu. Dari segi penjualan zaman dulu yang komik itu agak kurang, terus sekarang jadi hanya beberapa orang doang yang tahu karakter itu. Halo penikmat film, balik lagi bersama gua Hari Coffee Time di Ruang Film. Yuk masuk, silakan. Oke penikmat film, kali ini gua akan membuat konten serba-serbi film. Serba-serbi film kali ini gua bareng Ada yang salah. gak tahu ya, mumpung kebetulan aja, jadi sekalian aja lah buat lah. Kali ini gue pengen ngebahas tentang sedikit analisa lah ya. Kenapa sih superhero Indonesia kurang laku ya? Maksudnya yang lokalnya itu kurang laku di Indonesia. Sementara kan kayak film Marvel, film DC lumayan tuh penontonnya, tapi belakangan ini kayak film Sri Asih tuh bahkan kayak Gatot Kaca kurang. Tapi ada lah yang sukses juga kayak Gundala sama Wiro Sableng. Sebelum kita bahas semuanya, langsung yuk kita masuk dulu ke konten utamanya di serba-serbi film. Oke penikmat film, kita langsung masuk ke serba-serbi film. Kita bahas sedikit tentang kenapa superhero Indonesia kurang laku. Kenapa nih deh? Yang pertama dari pendapat Pojan dulu dan pendapat Raden San. Mungkin yang pertama itu dari segi awal mulanya dulu ya, itu komik yang pas pertama kali dibuat itu komik. Menurut aku sih yang pas di zaman komik itu emang kalah gitu Kembali makan ya. Kita punya ini nih, chicken stick. Lanjut. Dari segi penjualan komiknya yang pas zaman dulu tuh kalah sama yang masa atau DC Zaman dulu ya. Iya. Tapi dia ngikutin nggak sih? Bisa dibilang mengcopy tapi mengubah gitu. Oh, terinspirasi berarti ya. Inspirasi, ya. Terinspirasi dari komik-komik DC dan juga komik Marvel. Dengan karakternya juga hampir mirip ya. Hampir mirip, cuma beda nama sama ya bisa dibilang asal muasal kekuatannya. Cuman bedanya ada kultur budaya yang dimasukkan ke karakter tersebut. Ya, tentu saja. Ya, gitu. Dari segi penjualan zaman dulu yang komik itu agak kurang, terus sekarang jadi hanya beberapa orang doang yang tahu karakter itu gitu. Oh iya, jadi jatuhnya pertama pengenalan karakternya kurang ke masyarakat, ke penonton Indonesia sendiri ya. Kalau kayak model Wiro Sableng kan walaupun ibaratnya dia ini kan udah punya TV seriesnya ya, TV series zaman dulu tuh sinetron lah bahasanya ya, zaman dulu. Kalau itu makanya Jadinya orang udah pada tahu karakter si Wiro Sableng itu. Iya. Jadinya orang jatuhnya nonton itu emang karena udah kenal sama Wiro Sableng ya. Nah kalau Gatot Kaca kenapa tuh laku dia? Kalau Gundala kenapa laku? Gundala mungkin karena iklannya atau marketingnya, karena dia kan di push banget kayak bakal ada superhero dari Indonesia yang bakal jadi series panjang gitu loh, kayak Marvel Universe gitu-gitu. Jadi orang pada penasaran, jadi pada nonton dan Gundala gimana awalnya gitu. Iya. Berarti yang pertama itu faktor utama penyebab kurang lakunya pengenalan karakter. Iya. Jadi masyarakat belum kenal. Dan yang kedua faktor yang paling menunjang adalah promosi film. Iya. Jadi gimana kita mempromosikan filmnya itu, entah media-medianya juga ya, misalnya kayak entah dibuat merchandise-nya atau apa. Pokoknya ibaratnya kayak contohnya kalau Spiderman atau apa tuh kan suka ada di tas-tas anak-anak. Jadi otomatis kan orang mengenal, walaupun ibaratnya baru pertama kali nongol, kalau Iron Man ada di tas anak-anak. Ya betul. Kan jadi orang kenal gitu sama karakter Iron Man walaupun baru dibuat gitu. Terus itu juga alasan kenapa Wiro Sableng bisa laku, karena dia ada di game. Oh, dia ada game juga ya? Jadi, Oh iya. Jadi kalau buat para gamers juga kenal ya. ya kalau kalian tahu AOV, di situ dia ada karakter nama ininya Wiro Sableng. Gundala juga oke sih. Jadi untuk pembukaan emang oke, cuman kedepannya gimana ya nasibnya ya. Kalau menurut gue sih mudah-mudahan kedepannya BLCU dan juga SFU untuk berniat terus untuk membuat filmnya jangan kapok lah. Iya. Karena dari segi ceritanya juga dibagusin. oh iya, penceritaannya juga jangan langsung ke Asal-asalan. Nah, faktor yang ketiga berarti cerita. Kalau menurut gue sih Sri Asih ya, kemarin tayang itu terlalu kompleks ceritanya tentang politik, berat kalau Ya, untuk penonton pertama itu terlalu berat. pengenalan karakter Sri Asih. Tapi
konflik utamanya udah berat duluan gitu. Kalau mau yang ringan-ringan dulu, kenapa si Asi bisa jadi gitu. Dan kalau mau musuhnya yang ringan-ringan juga Dari gitu. segi ceritanya juga apa, kok kurang mengenalkan si aslinya itu sendiri. Mungkin yang pertama juga udah rada berat sih ya, tentang kayak apa namanya, kayak suntikan gitu kan, yang sebelumnya tuh yang Gundala, Iya. apa tuh namanya lupa. Nah, kalau yang berikutnya kan jatuhnya ke politiknya itu. Nah, maksudnya hampir sama, cuman bedanya mungkin karena pengenalan karakter Gundala lebih gampang diterima dibandingkan Sri Asih. Karena sosok Sri Asih sebenarnya bagus banget loh, Bagus dari harus. karakternya segala macam. Cuman orang emang belum kenal sih. Kalau bukan penonton film memang nggak kenal Sri Asih itu siapa. Harus lebih sering dikenalin lah jatuhnya. Kalau kayak Gatot Kaca kenapa kurang tuh? Kayaknya Gatot Kaca udah banyak yang kenal deh. Mungkin faktor karena- kurang promosi juga ya tadi yang bilang. Karena Ya. promosi kan terlalu maksain efeknya itu, jadi Oh, orang iya. kan pada sekarang tuh zaman sekarang pada ngeliat review gitu-gitu. Jadi niat nontonnya tuh ternilai dari situ. Eksekusi filmnya juga berpengaruh ya jadinya ya. Hasil film dan review atau pengaruh dari luar dari penonton yang udah nontonnya itu juga berdampak ya. Jatuhnya kayak kalau orang sering ngomongin tentang film tersebut, malah jadi semakin orang daya tariknya semakin tinggi walaupun diomonginnya jelek gitu. Kadang-kadang begitu. Entah kenapa tuh promosi yang kayak jalan terus menerus aja. Kadang-kadang kita nggak nyangka tuh film diomongin terus malah laku. Film yang jarang diomongin malah nggak laku gitu loh. Walaupun ada kata kutip diomonginnya jelek gitu. Jadi itu mungkin faktor-faktornya. Yang pertama tadi apa? Pengenalan karakter. Nah, Kedua promosi. promosi, Terus pembuatannya, pembuatan atau Eksekusi. eksekusi filmnya itu hasilnya bagaimana, efeknya bagaimana, bagus apa enggak lah intinya kualitasnya. Terus dari pengaruh reviewer atau penikmat film yang mereview film itu untuk terus memberitakan atau menceritakan film itu ke teman-teman lingkungannya, circle-nya ya. nggak tahu apa-apa gitu. Ya, semoga kedepannya orang-orang Indonesia lebih aware lah ya, lebih peduli dengan superhero Indonesia yang menurut gue budgetnya udah terlalu besar ya deh ya. Terlalu besar Jadi sama harus diapresiasi lah. yang kurang apresiasinya. Lebih baik nonton di bioskop, lebih cepat penayangannya, misalnya di hari Kamis nontonnya ya maksimal minggu lah gitu. Jadi biar nggak turun layar lebih cepat gitu. Kalau menurut gue, mudah-mudahan kedepannya kalau proyek BLCU bagus sih. Kedepannya bakal ada Patriot gabungan dari kelimanya. Berapa tuh superhero yang dikenalin itu. Terus ada juga nanti kalau Gatot Kaca mungkin ada Pandewa atau Pandawa gitu. Pokoknya kumpulan dewa-dewa. Bagus sih sebenarnya. Mungkin kedepannya pertemuan antara superhero juga penting ya. Dan kalau bisa kenalin dulu superhero-nya, jangan Langsung gabung. jangan langsung apa berantem besar gitu-gitu. Jadi dari karakter Pengalamannya superhero-nya kayak juga, ya. DC itu ya. Sama kayak apa Marvel misalnya, dari apa Iron Man tuh sampai 3 baru dia gabung ke ini kan. Jadi kayak bikin dulu karakternya kuat. Dia orang nonton yang gabungannya gitu, jangan langsung pengen gabung. Bagus sih sebenarnya itu. Kalau harapan Dede sendiri untuk film superhero lah, gimana nih? Untuk Indonesia khususnya lokal. Yang mudah-mudahan lebih bagus dari segi visualnya kan. Karena kan lebih rapi lah ya. juga superhero pasti banyak main visual. Lebih rapi. Terus dari segi ceritanya jangan buru-buru buat berantem gitu loh. Kenalin dulu aja. Pembangunan cerita ya, konfliknya biar bagus. Bangun dulu apa cerita orangnya itu loh. Karena kan kalau superhero tuh di saat dia jadi superhero dan di saat dia belum apa nggak jadi superhero. Jadi ada dua karakter yang berbeda di situ harusnya. Terus pemerannya jangan ganti-ganti ya. Ya, itu Itu paling penting ya. Kalau pengen lanjut ya harus itu terus pemainnya, jangan diganti-ganti. Ya. Mungkin itu aja, mungkin kalau dari gua sendiri ya harapannya mudah-mudahan jumlah penontonnya jauh lebih meningkat ya. Dan tentu saja kualitasnya juga biar kalau misalnya penontonnya meningkat dan terus berkembang, jatuhnya yang iya produksinya juga makin banyak otomatis gitu loh. Kayak ibaratnya horor dan drama kan kenapa bisa banyak, karena ada penontonnya. Sejelek-jeleknya horor, sejelek-jeleknya drama, kalau ada penontonnya ya tetap bakal dibuat gitu. Cuman habitnya emang di Indonesia tuh lebih ke drama dan horor sih, lebih mudah diterima. Cuman mudah-mudahan dengan inovasi dari superhero dan animasi juga udah mulai banyak kan, mudah-mudahan bisa diterima oleh penonton Indonesia. Jadi kita nggak balance juga nih, nonton MCU iya, nonton DC iya, tapi nonton yang lokal juga iya gitu loh. Jadi sama-sama saling support lah.
wajib support. Oke, mungkin itu aja kali ya serba-serbi film kali ini. Kita nggak banyak teori, kita hanya mengutarakan pendapat lah ya. Apa yang menurut kita yang seharusnya dilakukan. Iya, mudah-mudahan kedepannya bagus superhero Indonesia dan support terus film-film Indonesia terkhusus superhero-nya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa subscribe Raden Sam dan Hari Kopi Time dan tonton terus video-video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Jangan nonton, enjoy movie ever. Enjoy movie ever.